Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Guru. Kali ini saya mendapatkan berita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang program belajar guru ya, seri P3K. Jadi berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS kita bisa belajar dengan mencari sumber-sumbernya ya teman-teman. Kalau ini ada pelatihan khusus dulu dari Kemendikbud. Nah, tentunya ini merupakan sebuah peluang besar bagi kita sebagai tenaga honorer ataupun yang masih belum diterima sebagai sebagai PNS ya teman-teman, untuk ada peluang kesempatan lain yaitu melalui jalur P3K. Nah, alhamdulillah untuk P3K kali ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. P3K kali ini jadi kita bisa mengikutinya tanpa ada syarat yang seperti yang kemarin dari K2. Jadi untuk syarat yang masuk untuk mengikuti seleksi P3K ini dengan batas maksimal usianya itu 1 tahun sebelum masa pensiun ya. Nah, kemudian siapa saja juga yang dapat mengikuti seleksi P3K ini adalah orang-orang yang sudah terdaftar di Dapodik maupun orang yang sudah memiliki Serdik ya, atau sertifikat pendidik. Nah, itu mereka-mereka itu dapat mengikuti seleksi P3K. Jadi bukan orang-orang yang memang sudah memiliki masa kerja yang cukup lama di sekolah gitu. Nah, kemudian berbeda dengan testingan CPNS ya. Jadi program pemerintah ini untuk P3K ada sebuah portal belajar dulu. Jadi nanti kita akan mengikuti simulasi apa saja sih soal-soal yang keluar dari P3K ini ya, yang nanti akan diteskan gitu. Nah, mungkin ini juga bentuk dari dedikasi pemerintah agar honorer di seluruh daerah di Indonesia lebih sejahtera mungkin ya. Mungkin seperti itu tujuannya. Oke, kemudian bisa dibaca ya dari tadi. Apakah Anda berkeinginan untuk mengikuti tes P3K, kemudian ingin mengetahui kompetensi serta melakukan sesuai kompetensi yang Anda miliki gitu. Di sini ada program guru belajar seri pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan solusi katanya. Untuk nanti akan ada fasilitas pengetahuan, keterampilan serta memberikan soal-soal sebagai bekal untuk mengikuti seleksi P3K tadi ya. Kemudian yang perlu kita tahu apa itu program P3K, belajar seri pendidikan P3K. Program pembelajaran ini dirancang untuk membantu guru non-PNS. Jadi dengan kata lain yaitu guru-guru honorer ya, yang memahami tujuan pembelajaran menjadi calon guru P3K gitu. Kemudian ini untuk tujuannya yang pertama menggunakan bahan belajar mandiri dan latihan soal membekali pengetahuan keterampilan mengikuti seleksi guru P3K. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan sistem bahan belajar mandiri yang user friendly, mudah, ringan, ringkas. Kemudian guru mampu menggunakan komunitas pembelajaran atau learning community dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itu ya. Kemudian ini siapa saja yang bisa menjadi peserta belajar? Yaitu semua guru non-PNS ya. Artinya selain guru PNS itu dapat mengikuti program ini.
kemudian telah memiliki akun SIM PKB. Nah, untuk akun SIM PKB ini dapat dicek ya, apakah teman-teman di sini sudah memiliki akunnya ataupun belum gitu ya. Nanti untuk cara mengecek apakah sudah punya ataupun belum, terus untuk cara daftarnya nanti saya akan sediakan di dalam satu video yang lain, nanti bisa dicek di playlist video dalam channel saya ini ya. Nah, kemudian itu untuk siapa saja ya. Berarti semua guru non PNS, yaitu untuk honorer, baik yang sudah menghonor di sekolah-sekolah ataupun yang tidak menghonor tapi memiliki serdik ya, kemudian tadi juga atau sudah masuk dapodik. Jadi yang tidak masuk dapodik walaupun sudah honor berapa tahun, jadi tidak bisa didaftarkan untuk masuk ke akun SIM PKB karena tidak tercatat gitu ya. Kemudian ini untuk polanya. Nah, yang pertama lebih fleksibel ya. Jadi kita dapat mengatur waktu belajar sendiri. Jadi tidak terikat waktu apakah mau jam pagi-pagi atau jam siang atau jam malam. Itu terserah kita teman-teman. Jadi tidak terpatok harus jam segini atau jam seberapa gitu. Kemudian user friendly ya, sistem bahan belajar mandiri disajikan dengan mengedepankan apa ini ya. Jadi intinya user friendly ini tidak rumit untuk mengoperasikan atau mengaksesnya gitu. Jadi gampang lah, mudah untuk digunakan. Kemudian lebih kolaboratif, dapat belajar dengan rekan guru lainnya. Jadi kalau teman-teman nanti akan mungkin dapat belajar secara mungkin nanti ada grupnya atau seperti apa mungkin ya. Saya juga belum tahu. Kemudian ini untuk tahapannya. Jadi tahap 1 ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai tantangan belajar mandiri, tujuan, manfaat belajar mandiri calon P3K, alurnya, penjelasan penting komunitas pembelajaran, penjelasan teknis dan penggunaan sistem belajar mandiri. Kemudian tahap 2-nya disediakan bahan ajar mandiri, latihan soal, kemudian sistem bahan mandiri yang friendly tadi ya. Pendekatan pedagogi belajar mandiri secara daring dengan menggunakan konstruktivisme sosial komunitas pembelajaran. Kemudian membiasakan calon guru P3K mencoba soal-soal sesuai bidang studinya. Jadi untuk misalkan yang SMP SMA ya memiliki bidang studi masing-masing. Kemudian untuk sekolah dasar yaitu tentang untuk yang memegang kelas-kelas, mungkin untuk yang penjas mungkin seperti itu ya. Kemudian mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman substansi. Jadi kita sebelum shock langsung ke langsung ke ininya ya, langsung ke soal. Jadi kita ada kita nih udah nyampe mana passing grade kita, apakah kita sudah memenuhi ataukah belum, mungkin seperti itu. Nah kemudian ini hasilnya yang didapatkan. Jadi pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, kemudian lebih siap menghadapi seleksi P3K. Dan ngomong-ngomong teman-teman, seleksi P3K ini waktu kemarin ada pemberitahuan ya, ada penjelasan dari Bapak Kemendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwasannya di tahun 2021 ini seleksi P3K itu dilaksanakan akan ada 3 tahap ya teman-teman. Jadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Kalau tidak salah itu tahap 1 mulainya bulan Maret kalau nggak salah ya. Kemudian ada tahapan lagi sampai dengan habisnya tahun sekarang
tahun 2021 gitu. Jadi jangan berkecil hati bagi yang nanti kalau misalkan saya belum masuk di tahap 1, masih ada tahap 2, kemudian nanti juga ada tahap 3 ya. Jadi ada 3 tahap untuk teman-teman bisa masuk di P3K ini. Juga tahun ini juga ada dibuka yaitu testingan CPNS juga ada ya teman-teman. Dan kelebihannya P3K ini ketika teman-teman berharap untuk masuk CPNS, ketika teman-teman diterima sebagai P3K ya, sebagai pegawai kontrak oleh pemerintah, nanti teman-teman dapat mengundurkan diri kalau misalkan teman-teman nanti bisa masuk ke lulus di testingan CPNS gitu teman-teman. Kemudian untuk P3K yang kali ini, kalau misalkan yang kemarin gaji atau sumber gajinya itu dari pemerintah daerah, kalau yang sekarang itu sumber gajinya langsung dari pusat ya teman-teman. Kemudian tunjangan-tunjangannya juga itu lumayan teman-teman, hampir sama dengan yang PNS gitu ya, atau ASN gitu. Nah oke, mungkin sampai sini ya. Nanti silakan cek lagi updatean dari cerita guru. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like jika video ini bermanfaat, kemudian komen juga apakah ada pertanyaan, kemudian atau masukan, ataupun juga ada yang saya salah ya, silakan dituangkan di kolom komentar. Kemudian juga silakan share ke teman-teman sekalian bila mana video ini bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.